Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Kurniawan dengan NIM 2222190058, kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Oke, dalam video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai teks persuasi. Apa sih sebenarnya teks persuasi itu dan apa saja yang tergambarkan di dalam teks persuasi? Mari simak video pembelajarannya. Oke, masuk ke penjelasan pertama, yaitu perihal teks persuasi dalam definisi umum. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Jadi, teks persuasi itu pada intinya adalah berupa ajakan, bujukan, atau rayuan agar pembaca dapat melakukan atau mengikuti apa yang penulis inginkan. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu mengenai ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama yaitu berisi argumen. Maksudnya adalah di dalam teks persuasi mengandung pendapat dengan alasan yang kuat dan disertai dengan data dan juga fakta. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan kata ajakan. Kata ajakan yang dimaksud adalah ayo, mari, dan kata-kata yang menggunakan partikel lah seperti marilah, ayolah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu berusaha meyakinkan. Tujuannya adalah agar pembaca setuju dengan apa yang ditulis oleh penulis, apa yang diungkapkan oleh penulis. Kemudian yang keempat, menghindari konflik. Mengapa hal ini dilakukan? Agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan terhadap penulis. Berlanjut ke penjelasan yang ketiga yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama yaitu pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan yaitu kata yang paling penting dan paling sering ditemui seperti harus, sepantasnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata kerja imperatif. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata yang digunakan dengan tujuan menggiring opini pembaca secara halus. Seperti contohnya, jadikanlah, hendaknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kata penghubung argumentatif. Contohnya yaitu, oleh karena itu, sebab karena, dengan demikian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian penjelasan yang keempat yaitu tujuan teks persuasi. Apa sih tujuan teks persuasi? Ya, tujuan teks persuasi yang pertama adalah merayu, yang kedua yaitu membujuk, dan yang ketiga adalah mempengaruhi. Apa yang dirayu, yang dibujuk, dan dipengaruhi? Yaitu orang lain atau pembaca dengan apa yang diungkapkan oleh kita sebagai penulis. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama yaitu pendidikan. Yang kedua ada advertensi atau iklan. Yang ketiga ada politik. Dan yang keempat ada propaganda, yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi. Selanjutnya yaitu bentuk teks persuasi. Yang pertama ada bentuk pidato. Contohnya propaganda, kampanye lisan, dan promosi niaga. Lalu selanjutnya ada bentuk tulisan, yaitu ada iklan dalam media cetak seperti koran dan lain-lain. Kemudian ada pamflet selebaran. Dan selanjutnya ada dalam bentuk elektronik, yaitu iklan di dalam media elektronik seperti di TV, YouTube, atau bioskop. Berlanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks persuasi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan topik. Setelah topik ditentukan, maka kita harus menentukan tujuan. Setelah tujuan dan topik ada, maka kita harus membuat kerangka tulisan. Setelah itu dilakukan, kita harus mengumpulkan data atau meriset data. Lalu yang terakhir, menyusun paragraf dengan sebaik-baiknya. Itulah langkah-langkah menyusun teks persuasi. Kemudian dalam slide selanjutnya, di sini saya menampilkan contoh teks persuasi.
Dapat kalian baca teksnya? Sekian video pembelajaran dari saya mengenai teks persuasi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.